Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sinta Kurnia kembali hadir dalam Padang Panjang Sepekan. Dan kali ini berlokasi di depan kantor Balai Kota Padang Panjang, tetap dengan satu tujuan, menyampaikan rangkuman informasi terkini dalam sepekan tentang Kota Padang Panjang. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke informasi pertama. Ingin melihat dan mengetahui perjalanan pendiri Pondok Modern Gontor Imam Zarkashi di Perguruan Tawalib Padang Panjang, alumni Gontor Angkatan 1989 napak tilas pendidikan ke Perguruan Tawalib Padang Panjang pada Jumat 6 Januari 2023. Ketua Komsel 1989 Komarudin mengatakan, kehadiran alumni Gontor Angkatan 1989 ke Perguruan Tawalib Jumat 5 Januari 2023 karena ingin melihat dan menambah pengetahuan terkait perjalanan pendiri Pondok Modern Gontor Imam Zarkashi yang pernah menuntut ilmu di Perguruan Tawalib. Pengurus Yayasan Tawalib Abrar mengatakan pula hingga saat ini sudah 3 rombongan dari Gontor yang berkunjung ke Tawalib, salah satunya keluarga besar pendiri Gontor. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Zulkifli saat menyambut kedatangan rombongan mengatakan, tahun lalu keluarga pendiri Gontor juga melakukan napak tilas ke Perguruan Tawalib. Hal ini menjadi bukti nyata bagaimana hubungan antara Perguruan Tawalib dan Pondok Modern Darussalam Gontor. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Tawalib Gus Pardigaus berharap kunjungan ini bisa membuat hubungan Tawalib dengan Pondok Modern Gontor yang kini telah menjadi Universitas Islam Darussalam Gontor bisa jauh lebih baik. Yuli Guslinda dan juru kamera MLDA, Padang Panjang Sepekan. Pemirsa, dari alumni Gontor, kita ke tim TPID. Pada rapat koordinasi atau rakor pembahasan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah melalui Zoom meeting, Sekretaris TPID Putra Dewangga mengatakan TPID Kota Padang Panjang akan terus melanjutkan langkah strategis dalam penurunan inflasi. Konflik geopolitik yang ini menyebabkan Mengikuti rapat koordinasi pembahasan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah melalui Zoom meeting di ruang VIP lantai 2 Balai Kota, Senin 9 Januari 2023, Sekretaris TPID Putra Dewangga mengatakan, tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kota Padang Panjang akan terus melanjutkan langkah strategis dalam penurunan inflasi, baik yang sudah dilakukan sebelumnya maupun yang akan dilaksanakan. Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ini dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ewa Soska, Kepala BPS, Kepala OPD, dan undangan lainnya. Disampaikan Putra Dewangga, inflasi Padang Panjang sepanjang 2022 mengacu ke inflasi kota IHK terdekat, yaitu Kota Bukit Tinggi. Inflasinya sebesar 7,76%, lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat 7,43% dan nasional yang sebesar 5,42%. Beberapa pengendalian inflasi yang sudah dilakukan pada 2022 di Kota Padang Panjang, diantaranya penyaluran bantuan sosial tunai untuk semua DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari anggaran pusat dan APBD, pemantauan harga dan stok pangan setiap hari oleh tim Dispangtan bersama Disperdakop UKM, High Level Meeting atau HLM dan rapat teknis TPID. Selain itu ada pula gerakan tanam cabai, operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, realisasi BTT, serta refocusing 2% DTU dan DID untuk penanganan dampak inflasi dan subsidi transportasi dari APBD. Sinta Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Fadli Amran mengapresiasi kegiatan Forum Group Discussion atau FGD yang mengangkat tema Generasi Muda Cipta Masjid yang diinisiasi Forum Komunikasi Palanta atau FKP Padang Panjang dan Generasi Anti Narkotika Nasional pada Selasa 10 Januari 2023 di pendopo Rumah Dinas Wali Kota. Kota Padang Panjang. Dan sebagai Diinisiasi Forum Komunikasi Palanta atau FKP Padang Panjang
dan Generasi Anti Narkotika Nasional atau GAN. Kegiatan Focus Group Discussion atau FGD yang mengangkat tema Generasi Muda Cinta Masjid mendapat apresiasi dari Wali Kota Fadli Amran. Menurut Wakofadli, kegiatan yang menghadirkan narasumber Fasli Jalal dan Ketua MUI Kota Buya Haji Zulhamdi ini sangat bermanfaat melahirkan gagasan dan inovasi yang bisa ditindaklanjuti agar generasi muda mencintai masjid. Ia mengatakan Pemko Padang Panjang bekerja sama pula dengan Ruang Guru mengembangkan program Smart Surau yang bertujuan agar anak-anak muda mempunyai alternatif metode pembelajaran sekaligus menstimulus mereka akrab dengan lingkungan masjid. Kita tidak mau ada kurikulum baru ataupun juga absensi apalagi. Karena keinginan kita kan memang mereka tuh drive-nya datang ke masjid itu karena keinginan. Bukan karena perintah dan lain-lain. Perintah memang perlu, itu tanggung jawab orang tua kan begitu ya. Tetapi bagaimana kita pun juga bisa menjadikan area ataupun masjid itu sendiri sebagai magnet bagi pemuda-pemudi kita. Sementara itu, Fasli Jalal mengatakan mengajak generasi muda mencintai masjid ini diantaranya dengan memahami karakter para milenial yang dekat dengan gadget, lalu memfasilitasi mereka dengan kreativitas yang berkaitan dengan hal-hal religius lewat pemanfaatan teknologi informasi. Ketua GAN Dalius Rajab juga menyampaikan secara intelektual generasi muda Sumatera Barat meningkat sangat bagus, tetapi secara spiritual dan adat istiadat generasi muda Minangkabau termasuk di Kota Padang Panjang terjadi penurunan, sehingga yang harus dipikirkan bersama adalah langkah-langkah dan ide-ide untuk mengatasinya. Terakhir Ketua FKP Dr. Mawardi berharap lewat kegiatan ini bisa diberikan kontribusi gagasan yang bisa diaplikasikan. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya untuk menurunkan angka stunting. Salah satunya dengan memaksimalkan program Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting atau Basunting yang telah diluncurkan pada Desember 2022 lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul saat memimpin rapat evaluasi stunting di ruang kerjanya pada Selasa 10 Januari 2023. Memimpin rapat evaluasi stunting di ruang kerjanya Selasa 10 Januari 2023, Wakil Wali Kota Asrul mengatakan Pemko melakukan berbagai langkah nyata guna menyelesaikan masalah-masalah stunting sehingga tren dari angka kasusnya bisa menurun. Salah satunya melalui program Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting atau Basunting sejak Desember 2022 lalu. Program Basunting telah berjalan selama 1 bulan. Pada Februari akan dievaluasi secara keseluruhan. Wawako Asrul meminta perangkat daerah sesegera mungkin melaksanakan pencegahan stunting, mulai dari mendata faktor resiko yang selama ini menyebabkan peningkatan prevalensi stunting, perkembangannya, hingga sosialisasi secara masif terkait stunting. Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Osman Binur menjelaskan, percepatan penanganan stunting merupakan program prioritas nasional. Disebutkannya, stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan anak, tetapi juga perkembangannya. Kunci kemajuan sebuah bangsa terletak pada penanganan generasi sejak awal. Jika angka stunting rendah, maka dapat dihasilkan sumber daya manusia yang produktif dan kompeten. Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Faiza, Kabid Kesmas dan P2P Dinkes, Rahmaisa, Bapeda, Camat, dan Kepala Puskesmas Sekota Padang Panjang. Rifki Mahendra dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Didampingi Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran pada saat pertemuan dengan sejumlah kepala sekolah dan para guru di rumah dinas Wali Kota, mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menyampaikan seorang guru yang profesional harus terus belajar dan meningkatkan kemampuannya. Adakan pertemuan dengan sejumlah kepala sekolah dan para guru Selasa 10 Januari 2023 di rumah dinas Wali Kota. Fasli Jalal menyampaikan seorang guru yang profesional harus terus belajar, meningkatkan kemampuan karena itu menjadi bagian penting dari guru profesional. Guru itu pembelajar dan haus informasi. Didampingi Wali Kota Fadli Amran, Sekdako Soni Budaya Putra, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ali Tabrani, mantan Wamendiknas itu juga mengatakan, tanda seorang guru profesional, 10% penghasilannya digunakan untuk peningkatan kemampuan profesionalitas berkelanjutan, seperti membeli buku baru, mengikuti seminar, atau membeli aplikasi.
Sementara itu, Wako Fadli menyampaikan cita-cita Kota Padang Panjang ialah pembangunan yang inklusif, menyeluruh, dan tidak ada yang tertinggal. Peningkatan kompetensi guru diupayakan Pemko dengan menggandeng ruang guru. Sejumlah guru sudah mengikuti program kerjasama dengan ruang guru, yaitu Indonesia Teaching Fellowship atau ITF, guna peningkatan kompetensi guru berkelanjutan. Bagaimana guru-guru pun juga mempunyai striving untuk mengupgrade keilmuannya, untuk betul-betul total dalam bagaimana meningkatkan mutu dan juga memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Ya, karena apalagi pendidikan menjadi fokus utama kita. Saya kalau cita-cita orang Padang Panjang ini nggak jadi Kapolres, kontak di Amerika, jadi pengusaha, seperti kesempatan yang saya dulu punya. Saya punya privilege dilahirkan dari keluarga yang ada, tapi kan nggak semua anak mendapatkan privilege itu. Nah, kenapa tidak, Bu? Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, berikutnya informasi tentang TPPKK Kota. Tim penilai TPPKK Kota laksanakan penilaian Lomba Dasawisma tingkat Kota Padang Panjang. Penilaian ini diikuti sebanyak 6 dasawisma yang merupakan 3 perwakilan dari Kecamatan Padang Panjang Barat dan 3 dari Kecamatan Padang Panjang Timur. 6 peserta lomba yang dinilai tim penilai TPPKK Kota pada Rabu 11 Januari 2023 terdiri dari Tanah Pak Lambi, Kota Panjang, Kota Kati dari Padang Panjang Timur, Balai-Balai, Kampung Manggis, Silayang Bawah dari Padang Panjang Barat. Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran yang juga bertindak sebagai ketua tim mengatakan, lomba ini merupakan reward untuk para kader yang telah menjadi kader Dasawisma selama ini, serta untuk melihat sejauh mana kemampuan para kader. Penilaian tidak hanya ekspos, melainkan juga langsung meninjau ke lapangan. Inovasi yang disampaikan akan dinilai kesesuaiannya dengan kenyataan di lapangan. Kepada Dasawisma yang terpilih mengikuti lomba, Dr. Dian meminta untuk menampilkan hasil dan memaparkan program kegiatan terbaik yang dimiliki dan tunjukkan apa saja program dan inovasi yang telah dilakukan, sehingga kelurahan yang terpilih nantinya bisa menjadi inovasi yang terbaik pula untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat. Terakhir, ia juga menyampaikan terkait kasus stunting yang ada di setiap kelurahan. Dian berharap setiap kelurahan bahu-membahu untuk mengurangi angka stunting di daerahnya. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Oh, ini ada juga. Biasanya ini di Pemirsa, Wali Kota Fadli Amran menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga almarhum Wirmon pada Rabu 11 Januari 2023 di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Santunan tersebut diterima istri almarhum, Nini Hedrawati, selaku ahli waris sebesar Rp42 juta. Almarhum Wirmon merupakan pekerja rentan sektor informal yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang preminya dibayarkan Pemko. Anak almarhum yang masih sekolah ditanggung biayanya hingga tamat. Wako Fadli saat menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum dan berharap santunan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat bermanfaat dan meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Wako Fadli juga menyampaikan, Pemko bakal menargetkan seluruh pekerja di Kota Padang Panjang tercover BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai bentuk perhatian pemerintah di tengah-tengah masyarakat yang sedang berduka. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bukit Tinggi yang diwakili Kepala Bidang Kepesertaan, Wan Medi mengatakan, program ini merupakan bentuk kepedulian Pemko Padang Panjang. Terbukti sebanyak 7.023 pekerja informal pada DTKS diberikan santunan BPJS Ketenagakerjaan. Padang Panjang merupakan contoh yang baik dengan menargetkan seluruh pekerja formal tercover BPJS Ketenagakerjaan. Masih banyak daerah yang belum aware. Penyerahan ini merupakan syiar, semoga menjadi amal bagi Pemko Padang Panjang melalui Wali Kota, serta dapat diikuti oleh daerah lainnya. Turut hadir PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ewa Soska dan pejabat terkait lainnya. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan.
Pemirsa, merupakan suatu kebanggaan bagi kita di Kota Padang Panjang, khususnya di bidang pendidikan. Wali Kota Fadli Amran menjamu pelajar dan guru Seoul Technical High School Korea Selatan yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Jo Bok Lee pada Rabu malam 11 Januari 2023 di Rumah Dinas Wali Kota. Rombongan pelajar dari Korsel ini bakal menjalankan kegiatan sharing budaya dan teknologi di SMA Negeri 3 Padang Panjang. Sir, thank you. Welcome to Padang Panjang. Welcome. Selain menjalankan kegiatan sharing budaya dan teknologi di SMA Negeri 3 Padang Panjang, rombongan tamu Korea Selatan yang terdiri dari 10 siswa laki-laki, 3 siswa perempuan, 3 guru dan kepala sekolah ini juga mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Padang Panjang dan berbagai daerah di Sumatera Barat. Agenda yang mereka laksanakan diantaranya berbagi teknologi perakitan drone, demo masakan Korea dan budaya Korea di SMA Negeri 3. Sedangkan dari SMA Negeri 3 akan membawa mereka pada pengalaman budaya seperti demo masakan tradisional Minangkabau yaitu randang dan perkenalan alat musik tradisional Minangkabau. Mereka juga akan mengunjungi Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM, MIFAN, menyaksikan silat lanyah di Desa Kubu Gadang dan ke Isi Padang Panjang. Pada Ahad depan dilanjutkan mengunjungi Bukit Tinggi dan Payakumbuh, serta Senin mereka akan mengunjungi Pulau Mandeh. Rombongan akan kembali ke Korea Selatan Selasa 17 Januari 2023. Wako Fadli Amran saat memberikan sambutan juga menjelaskan tentang sejarah Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah. Sekolah Islam tumbuh dan berkembang di kota berhawa sejuk ini. So people call this city the veranda of Mecca. Ya, Serambi Mekah. Do you know Mecca? Anybody knows Mecca? Mecca is the holy city of Muslim. Ya, Mecca in Saudi Arabia. Ya. So why do they call it Serambi Mekah? Why do they call it veranda of Mecca? Because there used to be people who want to learn Islam in Middle East, in Mecca, they stop by here in Padang Panjang. There are a lot of Islamic schools and education in Padang Panjang. That's why they call it the veranda of Mecca. So before they learn in Mecca, they come here to study. Sementara itu, Jo Bok Lee menyampaikan terima kasih untuk kehormatan karena dijamu wali kota. Jo Bok Lee sangat terkesan dengan pemandangan yang indah dan warga yang ramah di kota Padang Panjang. Dijelaskannya lewat hubungan diplomatik Indonesia dan Korea yang telah terjalin selama 50 tahun. Ia ingin memperluas kerjasama di bidang pendidikan agar lebih baik lagi. Turut hadir dalam acara tersebut Sekdako Soni Budaya Putra, jajaran pejabat Pemko, kepala dan guru SMA Negeri 3 beserta undangan lainnya. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Oh, here, small heart. I forgot. Hadapi 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika kembali menggelar evaluasi penyelenggaraan Satu Data dan persiapan pengumpulan data Padang Panjang dalam angka tahun 2023 di ruang rapat Kominfo. Kegiatan penyelenggaraan Satu Data dan persiapan pengumpulan data Padang Panjang dalam angka tahun 2023 yang digelar Dinas Kominfo Padang Panjang diikuti oleh seluruh sekretaris OPD atau wali data pendukung di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Ampera, didampingi Kepala Bidang E-Government dan Teknologi Informasi Jimmy Saputra, dan juga dihadirkan perwakilan BPS Padang Panjang. Ampera yang juga selaku wali data Kota Padang Panjang mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung percepatan Satu Data di Kota Padang Panjang agar menghasilkan data yang berkualitas, valid, dan akurat. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan penyerahan kuesioner Padang Panjang dalam angka tahun 2023 kepada Sekretaris OPD yang hadir. Sinta Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, salah satu kuliner yang terkenal di Kota Padang Panjang yaitu bakso. Nah, pada anniversary 2 tahun Koordinator Wilayah Padang Panjang dan anniversary 10 tahun KPBN Pusat, Keluarga Pedagang Bakso Nusantara menggelar kegiatan santunan anak yatim dan kaum duafa serta penggalangan koin di Perumahan Silver RT 13, Kelurahan Selaing Bawah.
Kegiatan santunan anak yatim dan kaum duafa serta penggalangan koin digelar oleh keluarga pedagang bakso Nusantara atau KPBN dalam rangka anniversary 2 tahun Koordinator Wilayah Padang Panjang dan anniversary 10 tahun KPBN Pusat. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setdako Yas Edi Zarwin yang hadir dalam acara ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk KPBN. Ia mengatakan keberadaan kuliner bakso dan usaha kuliner lainnya telah menjadi bagian dari usaha bersama pemerintah kota, pedagang, dan pelaku UMKM lainnya. Ketua Korwil KPBN Padang Panjang Sarno mengatakan, penggalangan koin peduli ini akan digunakan untuk membantu para non-anggota KPBN yang mengalami musibah, begitupun santunan kepada anak yatim. Pada HUT keduanya, KPBN Padang Panjang memberikan santunan sebanyak masing-masing Rp150.000 kepada 60 anak yatim dan kaum duafa yang ada di Padang Panjang dan sekitarnya. Sarno mengatakan bahwa sumber dana untuk santunan ini berasal dari iuran anggota, uang infak, serta dari hamba Allah. Ia berharap kegiatan ini bisa mempersatukan semua, meski berbeda-beda suku dan agama, namun tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Silayang Bawah Beni Satria, Babinsa, Ketua RT dan warga sekitar, serta pengurus KPBN. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran adalah wali kota yang quick respon terhadap laporan masyarakat. Salah satunya laporan dinding kelas yang retak. Wali Kota Fadli Amran langsung meninjau TK Tunas Karya pada Kamis 12 Januari 2023 di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Setelah Wali Kota Fadli Amran meninjau langsung kondisi sekolah TK Tunas Karya, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, ia meminta segera lakukan pembenahan pada salah satu dinding kelas yang retak. Dalam kunjungan tersebut, Wako Fadli didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ali Tabrani, anggota DPRD Puji Hastuti, serta pejabat terkait lainnya. Disampaikannya pula, perbaikan dilakukan agar tidak membahayakan bagi anak-anak yang bersekolah di situ. Di sisi lain, Wako Fadli juga bakal mendorong penganggaran perbaikan untuk sejumlah fasilitas di sekolah yang berdiri sejak 1983 silam ini. Kepala TK Gus Nimar mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wali Kota dan rombongan yang merespon langsung aspirasi sekolah. Dijelaskannya pula, TK ini berada di bawah naungan Yayasan Dharma Wanita Persatuan atau DWP. Jumlah siswa sebanyak 38 orang, terdiri 3 kelompok anak, 2 kelompok besar masing-masing berjumlah 15 anak, sedangkan kelompok A atau kelompok kecil sebanyak 8 orang anak. Cuma intinya, yang kondisi salah satu TK yang berada di Kelurahan Koto Panjang ini memang agak memprihatinkan, ada dinding belakang yang retak dan kita mengantisipasi tentu bagaimana tidak membahayakan bagi anak-anak. Jadi saya memanggil Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran untuk mencek lokasi dan mudah-mudahan untuk dinding ini akan kita perbaiki langsung dan insya Allah nanti di perubahan akan kita anggarkan untuk menambah ya dan juga merenovasi fasilitas-fasilitas yang mungkin akan kita perbaiki. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Melalui program Student Exchange atau ALKOP Cooperative Project with Institute of APEC Collaborative Education atau yang biasa disebut dengan pertukaran pelajar, SMA Negeri 3 Padang Panjang mendapatkan kunjungan dari para pelajar Seoul Technical High School, Korea Selatan. 상고등학교와 저희 학교는 Program Student Exchange atau ALKOP Cooperative Project with Institute of APEC Collaborative Education atau yang biasa disebut dengan pertukaran pelajar bertujuan guna mengenalkan budaya serta sharing ilmu teknologi antara satu sama lain bagi para pelajar di sekolah tersebut. Kedatangan 13 pelajar, 3 guru, dan 1 kepala sekolah Seoul Technical High School Korea Selatan ke SMA Negeri 3 Kota Padang Panjang disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah, didampingi Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, beserta tamu undangan terkait lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengapresiasi SMA Negeri 3 Kota Padang Panjang yang telah melaksanakan program pertukaran pelajar dengan Seoul Technical High School Korea Selatan melalui program ALKOP Cooperative Project with Institute of APEC Collaborative Education. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul menyampaikan pemerintah Kota Padang Panjang memiliki beberapa program dalam membangun dunia pendidikan. Di antaranya, menempatkan sektor pendidikan sebagai sektor utama
serta berupaya memaksimalkan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD guna memperluas kerjasama dengan berbagai pihak dan memberikan beasiswa pendidikan di berbagai tingkatan perguruan tinggi. Kepala SMA Negeri 3 Devi Haryanti mengatakan, dalam program pertukaran pelajar ini akan ada kegiatan perakitan drone, demo masakan dan budaya Korea, diskusi, memasak rendang, belajar alat musik tradisional Minang, dan lainnya. Selain itu, mereka juga akan mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Padang Panjang dan berbagai daerah di Sumatera Barat. Kepala Sekolah Seoul Technical High School Korea Selatan Jo Bok Lee yang terkesan dengan sambutan dan keramahan serta kesejukan kota Padang Panjang berharap dengan adanya kegiatan pertukaran pelajar ini dapat membawa dampak baik bagi pendidikan di Seoul Technical High School Korea Selatan dan SMA Negeri 3 Padang Panjang. Turut hadir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang diwakili oleh Koordinator Kerjasama Siti Ubaidah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, OPD terkait, serta para guru di SMA Negeri 3 Kota Padang Panjang, dan undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang Sepekan. Informasi tadi menjadi akhir Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Terus saksikan Padang Panjang Sepekan hanya di channel YouTube Padang Panjang TV. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.